Komunikasi antara ibu dan anak ini penting dari semenjak dia di perut ibunya. Sejak dia di perut ibu. Kenapa kok ibu-ibu ngerumpi semua? Karena ibu-ibunya waktu hamil ngerumpi, baik. Ya, jadi akhirnya kebiasaannya udah bukan dari bayi, dari saat di kandungan, ibu itu sering ngajak omong tuh bayi. Harusnya seperti itu. Jadi diomongin, nah kamu jadi yang soleh ya nak. Nah kamu jadi yang soleh nak. Kalau emang di USG perempuan ya soleha. Laki-laki ya soleh. Jadi yang soleh ya nak. Insya Allah kamu akan menjadi anak yang soleh. Kamu akan menjadi anak yang membahagiakan. Itu terus diajak komunikasi gitu. Diajak komunikasi terus, jangan sampai ngandung tapi nggak diajak komunikasi sama sekali. Komunikasi antara ibu dan anak ini penting dari semenjak dia di perut ibunya. Sejak dia di perut ibu. Jangan didiemin terus, jangan ditinggal main HP terus. Ya, bingung sama handphonenya sampai tidak mengajak ngomong. Ini si bayi tadi ini ada di perut, diajak ngomong. Kemudian bayi tersebut merasakan dan mendengar apa yang dilakukan orang tuanya di luar perutnya. Maksudnya itu dia tahu ini orang tuanya lagi apa, lagi nonton apa yang dia dengar. Makanya termasuk hal yang baik ya, itu kita dengarkan dia Al-Quran, dengarkan dia ayat-ayat suci. Lewat mana Beb? Nah itu HP-nya itu, daripada dibuat macam-macam WhatsAppan terus taruh di sini. Bacakan Al-Baqarah, dari Al-Baqarah bisa hatamkan Al-Quran saat dia masih di kandungan, agar anak ini menjadi soleh gitu. Sebagai orang tua, terutama ibu ya harus melakukan itu. Ya kadang-kadang ibu-ibu banyak nyeselnya, loh kok nakal si anakku, lah prosesnya tidak dijaga gitu. Ya, dari proses pembuatan sampai jadi ya wes gitu-gitu aja. Vitamin aja Masya Allah, tiap hari minum vitamin baik, nggak dikasih vitamin hati anaknya, nggak dikasih Al-Quran anaknya, ya udah jadinya nanti nggak soleh. Naudzubillahi min dzalik. Jadiin anak-anak kita itu soleh dengan apa? Dengan kita perdengarkan kepada bayi yang masih di kandungan itu hal-hal yang baik, yaitu Al-Quran, entah itu ceramah, entah itu intinya nasihat ya. Karena penting sekali gitu loh, dia di perut ibunya itu sudah ada rohnya kan. Lah roh ini ketika dari bayi udah didengarkan hal-hal baik, maka dia akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga, jangan sampai ibu itu kalau di kitab Shalahul Usra ya, banyak ngomongin orang diomongin terus orang lain. Jangan. Tapi kita fokus sama apa? Kita nggak ngajari dia ngerumpi dari kecil. Bu, kenapa kok ibu-ibu ngerumpi semua? Karena ibu-ibunya waktu hamil ngerumpi, baik. Ya, jadi akhirnya kebiasaannya udah bukan dari bayi, dari sebelum perocot sudah kayak gitu. Akhirnya naudzubillahi min, hindari hal-hal itu. Agar kita senantiasa menjadikan anak tadi ini menjadi anak yang soleh. Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu semua, padi itu hasilnya baik atau tidaknya tergantung apanya Bu? Saat apa Bu? Saat bibitnya baik atau saat bibitnya jelek tapi dipupuin? Bibitnya baik dulu, baru ketika ditambahi pupuk, ditambah ini jadi baik. Gimana kalau bibit ini nggak baik? Bibitnya emang sudah nggak bener gitu loh. Mau dikasih pupuk ya susah gitu. Walaupun jadinya mungkin tumbuh, tapi tetap kelihatan nggak baik. Nah untuk menjadikan bibit baik tadi itu ya tadi itu Bu, dari proses saat hamil, dibacakan Al-Quran, diajak ngomong tuh anak tuh, kamu insya Allah nanti jadi yang soleh, kamu nanti jadi yang bakti, kamu yang suka senyum ya nak. Itu dari bayi, dari di sini gitu loh.
Pesan-pesan itu tadi dia dengar dari saat dia masih di perut ibunya. Ya, kemudian jangan lupa juga baca doa, baca ya hasib 7 kali bagi setiap orang yang hamil itu, ya, perempuan-perempuan yang hamil, ibu-ibu yang hamil itu jangan lupa untuk membaca ya hasib 7 kali setiap selesai sholat. Ya hasib sambil ngusap perutnya gini, ya hasib, ya hasib, ya hasib, ya hasib 7 kali setiap selesai sholat. Ya, insya Allah itu juga termasuk amalan yang membuat buah hati di perut ibunya dalam keadaan baik-baik saja, dan insya Allah lahirnya juga dalam keadaan baik-baik saja.